Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali ke pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran 2, yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat. Yang sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Kafirun dan kalian sudah melakukan ulangan. Mudah-mudahan nilainya bagus, nilainya memuaskan. Bagi yang belum, nilainya bagus, silakan kalian belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian diberi pemahaman, diberi ilmu yang bermanfaat. Kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak silakan sambil disimak bukunya, nanti tugasnya ada di video ini. Langsung ke halaman tentang makna hari akhir. Oke, kita belajar makna hari akhir. Mari kita belajar. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum disuruh oleh Allah atau belum mendapat perintah oleh Allah, maka malaikat Israfil tidak akan menerompetkan sangkakalanya atau meniupkan trompetnya. Ada 10 malaikat ya. Malaikat Israfil adalah tugasnya meniup sangkakala. Maka malaikat Israfil ini itu adalah yang memulai nanti ketika kiamat tiba. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Tidak tahu, nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena yang tahu hanya Allah. Nah, Nabi Muhammad ini hanya memberikan tanda-tandanya. Nanti di bawah ada. Namun kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Ingat ya, iman itu artinya percaya. Jadi ada ada 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, atau biasa disebut dengan yaumul kiamah. Nama-nama hari akhir nanti ada. Terus yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, ada 6 totalnya. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Semua meninggal, kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, atau biasa disebut dengan yaumul mahsyar. Itu nama lain dari padang mahsyar. Nama-nama lain hari kiamat itu ada banyak. Itu ada kurang lebih ada 10-an. Itu nanti akan kita bahas di kalau tidak di sini, nanti di video selanjutnya. Manusia akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama hidup di dunia. Jadi amal itu dibawa masing-masing atau dipikul masing-masing. Ya. Mana tadi? Tiap manusia harus
mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Jadi apa yang kamu lakukan di dunia itu mau entah itu kebaikan, entah itu keburukan, itu pasti ada imbalannya, itu pasti ada tanggung jawabnya nanti di hari akhir, atau imbalannya juga ada nanti, gitu loh. Entah itu nanti di neraka atau di surga. Maksudnya setelah ditimbang itu nanti amalnya, nah itu nanti akan ketahuan, nanti akan masuk. Ketika amal baiknya itu lebih berat, maka akan masuk surga. Dan ketika amal buruknya itu lebih berat, maka akan masuk neraka. Ketika nanti di hari akhir atau di akhirat nanti, itu ibu kamu atau orang tua kamu itu tidak peduli dengan kamu, saking takutnya akan hukum pertimbangannya, hukum pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Karena udah masing-masing di akhirat nanti masing-masing. Ya kalau bahasanya sekarang ya saya, kamu, gitu kan? Manusia memikirkan dirinya masing-masing tuh, masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Di dunia kamu ngapain aja? Atau kamu berbuat buruk atau berbuat baik. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan atau sebaliknya? Ya tergantung amal kita, ya kan? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Nauzubillah, ya. Ini peristiwa Al-Qari'ah, peristiwa hari akhir itu telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101. Kalau yang ke-100 itu Al-Adiyat. Kalau yang ke-102 itu At-Takasur. Ya, Al-Qari'ah itu. Kita baca bareng-bareng. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa baca Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil disimak di buku kalian. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kalau surat yang ke-100 tadi Al-Adiyat, kalau yang ke-99 itu surat Al-Zalzalah. Itu juga artinya hari kiamat juga. Jadi banyak surat di dalam Al-Qur'an itu yang menjelaskan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, terus Al-Waqi'ah. Banyak itu peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman atau supaya kita beriman, percaya bahwa hari akhir itu memang ada, benar, pasti, tapi tidak tahu kapan. Banyak orang yang mengatakan begini, hari akhir itu sudah dekat sebentar lagi karena tanda tandanya sudah ada. Tetapi ada yang mengatakan juga masih lama. Kenapa kok hari akhir itu
katakan masih lama, karena kita nggak tahu kapan. Sesuatu yang tidak tahu itu dikatakan lama. Nah, kalau kita tahu kapan itu hari kiamat, pasti kita akan segera memperbaiki amal-amal kita. Itu pasti. Karena saking dahsyatnya hari kiamat. Nah, hari kiamat, mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Padahal manusia berat loh, tapi seperti laron. Yes, kayak apa ya, enteng, itu dianggapnya enteng. Wa takunul jibalu kal rihnil mangfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi kalau bicara kiamat itu ngeri. Mudah-mudahan kita meninggal itu nanti sebelum kiamat datang. Karena itu pasti keinginan manusia, tapi nggak sekarang juga kan. Karena saking dahsyatnya hari kiamat, gunung-gunung aja sampai seperti yang dihambur-hamburkan. Jadi kan seperti apa ya? Seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Padahal gunung itu kan besar ya. Siapa yang bisa menghambur-hamburkan? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma man sakulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau dalam senang. Di sini kategorinya surga. Kalau kesenangan itu pasti di surga. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Neraka hawiyah itu urutan ketiga panasnya. Jadi neraka itu tingkatannya ada 8, surga juga ada 8, ya kan. Urutan neraka yang paling panas itu adalah neraka jahanam. Itu ngeri itu. Yang kedua itu adalah neraka jahim. Yang ketiga baru hawiyah, tingkatan yang ketiga. Api, kita kena api di dunia ya, itu aja panasnya luar biasa. Itu kalau api itu kamu taruh di tangan kamu 5 menit itu bisa mengumpulkan keluarga kamu ya kan, ya alias lewat. Yang keempat itu adalah neraka wa'il, ada 8 ke bawah lah pokoknya. Pernahkah kalian terkena bara api? Kalian tahu kisah surat Al-Fil yang ketika burung ababil menyerang pasukan bergajah milik Raja Abraha. Itu aja sampai bolong dari punggungnya gajah, dari atas sampai bawah itu bolong. Ketika dijatuhkan kerikil-kerikil, itu baru kerikil ya, kerikil yang dari neraka itu aja bisa lubang loh gajahnya. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin ya robbal alamin. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan
panas atau melepuh. Nggak usah 1 menit deh kan? Kurang dari 1 menit aja sudah panas, apalagi neraka. Makanya mari kita perbaiki amal-amal baik kita, amal-amal soleh kita. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, atau biasa disebut dengan magma, termasuk tubuh manusia, apalagi api neraka yang bernama hawiyah, yang urutan ketiga itu panasnya. Tentunya sangat dahsyat panasnya. Ada 2 macam. Terus terlepas dari itu ada 2 pembahasan. Ada 2 macam kiamat yang kita pelajari, yaitu kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro atau kiamat besar. Sama seperti kholkholah. Kholkholah itu ada 2, kholkholah sugro dan kubro. Kholkholah sugro itu kecil, kubro itu besar. Nah, macam-macam hari akhir. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus. Jadi ini kiamat kecil nih, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang yang biasanya tahunan, ya kan? Banjir itu kan biasanya tahunan biasanya. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Ketika kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematiannya seseorang. Nah, kematian seseorang atau meninggalnya seseorang itu bisa disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Pokoknya segala bencana yang ada di muka bumi ini itu termasuk kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Karena apa? Ya kayak banjir, nebang pohon, atau banjir, buang sampah sembarangan. Nah itu, misalnya berkendara tidak berhati-hati, menyebabkan meninggalnya seseorang sehingga kecelakaan, membakar hutan, terus hutannya jadi gundul, atau tanahnya jadi gundul, terus banjir, tanah longsor, kan, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Nah itu, jadi mulai sekarang kalau buang sampah ya di tempatnya, jangan ketika banjir nanti nyalahin siapa-siapa karena buang sampahnya sembarangan. Ya mari kita introspeksi diri sendiri, ya kan. Yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta isinya semuanya, diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya seperti tidak berjalan pada porosnya atau saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Mengerikan. Jadi ya mudah-mudahan kita semua terhindar dari kiamat kubra itu, karena fitnah dajjal itu nanti kan ketika ciri-ciri kiamat besar itu kan munculnya dajjal, karena fitnah dajjal itu luar biasa loh. Itu kan tadi surat Al-Zalzalah surat yang ke-99. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncang yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Semua yang ada di bumi keluar. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Nah, ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, sebentar, itu nanti berjalan, dibangkit, terus kita berjalan ke hadapan Allah.
Nah, berjalannya itu ya setiap amalannya beda-beda. Ada yang berjalannya menggunakan tangan, ada yang berjalannya menggunakan kepala, ada yang berjalannya dengan perut yang besar, ada yang berjalan dengan bau yang tidak sedap. Itu adalah orang-orang yang melakukan keburukan atau biasanya dosa berat atau dosa besar. Ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya seperti bercahaya di wajah-wajahnya. Itulah orang yang ketika di dunia melakukan amal-amal yang baik atau takwa, yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad hanya diberikan tanda-tandanya saja. Nah, untuk tanda-tanda hari akhir kita lanjut ke video selanjutnya, tanda-tanda hari akhir dan nama-nama hari akhir. Ada 10 kurang lebih, ada nama-nama hari akhir nanti. Oke anak-anak, tugas kalian itu adalah yang pertama, makna hari akhir itu nanti ditulis, diupload ke link. Yang kedua itu adalah makna macam-macam kiamat dan contohnya. Kiamat tadi ada berapa? Contohnya kiamat ini apa? Contohnya kiamat ini apa? Itu harus kalian tulis. Setelah itu nanti kalian upload di link. Anak-anak, semoga tetap semangat. Setelah itu nanti next untuk video selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga kalian menjadi orang atau pribadi yang bertakwa, menurut kepada orang tua kalian, dan semoga kita terhindar dari fitnahnya Dajjal. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.